Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Nah, di sini ada soal tentang, ya ada tabel dulu. Kita baca dulu nih tabelnya. Jadi di sini ada data curah hujan Kota Batu tahun 1998 sampai dengan tahun 2007 ya dalam satuan milimeter ya. Jadi curah hujan adalah milimeter. Nah, di sini ada tahun 1998 sampai dengan 2007. Kemudian setiap tahunnya ini terbagi menjadi 12 bulan ya. Jadi tahun 1998 Januari sekian, itu berbeda-beda ya, bervariasi. Ada yang 262, 357 mm, 129, 36, dan seterusnya ya. Di sini berikut merupakan data curah hujan Kota Batu dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2007 dalam satuan milimeter. Nah, masing-masing curah hujan pada tahun yang sama itu bervariasi ya. Tadi seperti kita lihat, tiap bulannya dari Januari sampai dengan Desember. Nah, kalau misalkan ada yang 0, itu artinya berarti tidak memiliki curah hujan ya, atau tidak ada curah hujan. Nah, kemudian yang bakal kita cari, yang pertama ini adalah rata-rata curah hujan tahun 1999. Jadi, yang pertama tadi kita pahami dulu nih, cara membaca tabel ya. Kemudian sekarang kita baca pertanyaannya, rata-rata curah hujan tahun 1999. Nah, mungkin nanti teman-teman yang udah hatam itu ya, membaca tabel, itu bisa langsung baca ke pertanyaannya langsung ya, supaya lebih cepat. Tapi di sini kakak sekalian bagi ya cara untuk membaca tabel supaya teman-teman yang masih belum paham juga paham. Yuk langsung kita hitung aja rata-rata tahun 1999. Berarti untuk rata-rata sendiri kita jumlahkan tahun 1999 nih. Dari semua bulan ya. Jadi jangan ke samping tapi ke bawah. Yuk kita jumlahkan 129 ditambah dengan 410, kemudian ditambah 286, ditambah dengan 333, kemudian ditambah 132, kemudian ditambah 57, ditambah 16, ditambah dengan 5, ditambah dengan 18, kemudian 78, 277, dan 298. Kemudian kita bagi dengan ada berapa data nih? Semuanya ini ada dari Januari sampai dengan Desember, berarti kita bagi dengan 12. Kita jumlahkan semuanya ya. Jadi 129 tambah 410 ditambah 286 ditambah 333, 132, 57, kemudian 16, 5, 18, kemudian 78, 277, dan 298. Ini menghasilkan 2039. Nah, jadi teman-teman juga harus berlatih untuk menghitung cepat ya. 2039 kemudian dibagi dengan 12. Nah, ini kita bagi saja dengan 12 ya. 2039 dibagi dengan 12 menghasilkan 169,92 ya gitu. Nah, jadi teman-teman nanti bisa menggunakan cara pembagian biasa ya seperti ini, 2039 dibagi dengan 12. Karena belakang komanya ini sama, jadi nanti teman-teman tinggal lihat di digit ketiganya aja nih atau digit keduanya ya. Kayak misalkan ini bagi ini kan pasti 1, kemudian nanti 12 ya. Ini kan kita kurangkan berarti 83. Nah, kuncinya di sini dulu nih, 12 dibagi 83 itu kita cuma bisa dapat 6 ya. Nggak bisa dapat 7. 6 dikali 12 itu 72. Kenapa kalau 7 dia udah 7 kali 12, 84 lebih ya. Nah, kemudian nanti di sini tinggal dikurangkan saja. Nanti bisa dapat 11 ya. Nah, ini minjem ya turun 9. Nah, ini bakal di sini jawabannya 9 ya gitu. 9 kali 12 itu akan menghasilkan 108. Nah, kemudian di sini udah teman-teman nggak usah lanjut lagi komanya karena dari sini kita udah dapatkan bilangan awalnya yang sudah pasti adalah yang C gitu ya. Jadi ini pembagian yang cukup simpel. Di soal selanjutnya, ini masih dengan tabel yang sama ya, data curah hujan Kota Batu. Nah, kemudian kita baca lagi di sini tetap sama ya, dari tahun 1998 sampai dengan 2007 ya. Kemudian yang ditanya di sini adalah persentase kenaikan curah hujan. Nah, ingat di sini adalah persentase kenaikan curah hujan di tahun 2007 bulan September ke Oktober. Kita perhatikan dulu tahun 2007 yang mana ini. Nah,
Sekarang dilihat bulan September dan Oktober ya. Berarti ini ke sini ya. Nah, teman-teman sudah kakak bagi kemarin untuk rumus dari persentase kenaikan ya. Jadi persentase kenaikan cukup mudah. Tinggal kamu tulis aja kenaikannya berapa ya. Kenaikan dibagi dengan yang awalnya atau yang sebelumnya ya gitu ya. Karena kan kenaikan itu misalkan dari A ke B ya. Nah, berarti dibagi yang A-nya ya. Awalnya kan yang A gitu ya. Atau terhadap yang A, terhadap yang sebelumnya dikalikan dengan 100%. Ini untuk rumusnya. Jadi kalau persentase penurunan berarti turun dibagi awal. Kalau persentase untung berarti untung dibagi harga awal gitu ya. Persentase rugi ya, rugi dibagi harga awalnya gitu ya. Jadi cukup mudah ya untuk menentukan rumus persentase. Nah, kemudian di sini tinggal kita masukkan saja kenaikannya berapa. Dari 18 ke 79, ini mengalami kenaikan sebesar 60 ya. Tinggal kita kurangin, 78 dikurangi 18, itu kenaikannya adalah 60. Kemudian dibagi yang awalnya itu adalah 18 ya. Kemudian kita kalikan 100%. Nah, ini teman-teman tinggal bagi gitu ya. 60% dibagi 18. Nah, sebetulnya nanti kakak bagi tips. Ini kalau kita bagi 60 per 18 kali 100. Ini hasilnya adalah 333,333%. Nah, sebenarnya caranya gampang ya. Jadi teman-teman tinggal bagi aja 60 bagi 18. Itu kan pasti dapat 3 ya. Benar nggak? 60 bagi 18. Gak usah kita spesifik 3 berapa. Karena 18 kali 3, 54 ya. Jadi pasti 3 koma nih. Kita anggap aja ini 3 koma ya. Kemudian kita kali 100%. Ya 3 dikali 100 kan pasti 300-an ya, 300 lebih. Berarti ini pasti 300 sekian persen. Nah, tinggal kita cocokkan dengan opsi mana yang 300-an gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat sudah jelas adalah opsi yang E. Di sini masih dengan soal yang sama ya, data curah hujan. Nah, langsung saja kita baca ke pertanyaannya langsung ya, teman-teman. Nah, di sini jika pada bulan Januari 2008, jadi di sini ada lagi nih 2008 misalkan. Katanya di bulan Januari 2008 ini berarti di sini curah hujan mengalami penurunan dengan persentase 40% ya. Jadi ada penurunan persentasenya 40% dari bulan Januari 2007. Nah, jadi dari sini nih. Nah, ini bisa dua cara. Yang pertama adalah gini, kamu cari dulu ya. 4 ini kan turunnya berapa ya? Jadi persentase penurunannya, turunnya itu adalah 40%. 40% dari siapa? Dari 87 ya. Dari yang bulan Januari 2007 ya. Jadi untuk mengisi yang di sini ya kita misalkan saja X, X-nya itu adalah 40% dari 87 dulu nih ya, turunnya ya, ini turunnya ya, turun si X-nya berapa. Kemudian kita hitung 40% dari 87. Nah, ini kita dapatkan 34,8. 34,8. Ini kan baru turunnya. Berarti si X-nya berapa? X itu sama dengan 87 nih, dari yang tahun 2007 ini turun sebesar 34,8 ya. Berarti kita selisihkan jadi 52,2 ya milimeter. Nah, itu cara pertama, atau teman-teman bisa langsung seperti ini. Karena di tahun 2008 itu dia mengalami penurunan 40% dari yang 87 ini, berarti sisanya berapa? Tinggal kurangkan saja. 100% dikurangi penurunannya. Dari kurangi penurunan, dikurangi persentase penurunan, kemudian dikalikan dengan yang ini ya, yang sebelumnya ini, yang tahun 2007 ini 87. Jadi, langsung 100% dikurangi turunnya itu cuma 40% ya. Jadi dia turun 40% dari sini, dikali 87, berarti ini 60% dari 87. Nah, kita tinggal hitung 60 per 100 dikalikan dengan 87. Itu langsung kita dapatkan 52,2 mm gitu ya. Nah, ini langsung seperti ini boleh, atau dicari dulu turunnya, kemudian kamu kurangin, baru dapat ya. Jawabannya adalah opsi yang D. Oke, lanjut. Diketahui pola dengan persamaan simbol sebagai berikut. Jadi ada A, dolar, B, pagar, C, at, kemudian D. Itu berarti A kali B ditambah dengan C dikurangi dengan D. Nah, maka nilai dari ini berapa? Berarti ini kita tinggal sesuaikan dengan simbolnya aja ya. Ini A ke sini, ini B ke sini, ini C ke sini, D ke sini. Berarti A-nya 4. Ya, langsung saja masukkan A-nya 4. Kemudian kita kali dengan B-nya itu minus 3 ya. Kita kurungkan minus 3. Ditambah dengan C-nya itu 2. Ya. Kemudian untuk D-nya sendiri adalah minus 6 ya. Berarti di sini dikurangi minus 6 gitu ya. Kita cek lagi 4 minus 3. 2, kemudian minus 6. Berarti 4 dikali 3 dulu nih. Jadi perkalian kita dahulukan. Ya, 4 dikali minus 3 itu adalah minus 12. Ini kita kalikan adalah minus 12. Kemudian kita tambah dengan 2. Nah, ini kalau ada min sama min berjajar seperti ini. Jadi plus teman-teman ya. Jadi ini
plus ya, 2 plus 6. Jadinya minus 12 ditambah dengan 8 ya di sini. Kita cek lagi benar ya. 8 berarti jawabannya adalah minus 4. Nah, jadi hasil dari ini adalah opsi yang C. Nah, di sini masih dengan pola yang sama seperti tadi ya, gitu. Kemudian katanya jika, kemudian ini B, C, D, jika ini hasilnya adalah kurang dari 20, mana nilai yang mungkin untuk A, B, C, dan D berturut-turut. Yaudah, tinggal kita cek aja yang pertama ya. Yang pertama berarti A-nya 4, B-nya 5, C-nya 2, D-nya 6. Kita masukkan ke pola yang ini ya. Yuk kita kali 4 kali 5, kemudian kita tambah 2 dikurangi 6. Hasilnya 20 tambah 2, 22 dikurangi 6. Berarti 16 ya. Berarti di sini masih masuk ya, karena kurang dari 20. Satu masuk. Untuk duanya, kemudian 3 kali 8 ditambah 4 minus 9. Berarti 24 tambah 4, 28. 28 dikurangi 9 itu 19. Masih masuk ya. Kemudian di sini 4 kali 5 ditambah 6 minus 7. 26 dikurangi 7 itu 19, masih masuk. Kemudian yang ini 3 kali 9 kemudian ditambah 1 minus 8. Berarti 27 ditambah 1 28. 28 dikurangi 8 itu 20. Nah 20 nggak masuk karena ini harus kurang dari 20 ya. Berarti yang memenuhi untuk pola ini adalah 1, 2, dan 3. So jawabannya adalah opsi yang A.